Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ahlu sunnah ini lebih berhak untuk memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait. Namun akhir-akhir ini kalau kita melihat banyak video yang beredar, yaitu orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau berceramah itu banyak ngawurnya. Bahkan terakhir saya membuat video tersebut itu katanya duduk di majelis waliullah itu lebih utama daripada sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Kalau mereka ini mengatakan demikian, kita harus membantah perkataan tersebut. Mana dalilnya? Kalau memang perkataan mereka itu benar, harus mendatangkan dalil. Bahkan umat Islam ini diwajibkan sholat 5 waktu. Kenapa kok malah mereka mengatakan duduk bersama waliullah itu lebih utama daripada sholat 5 waktu? Ini adalah salah besar ya teman-teman. Memang sekarang ini ya, kalau kita lihat ya, di masyarakat ini banyak oknum-oknum habib yang ingin dimuliakan. Namun mereka ini malah menjadikan muhibbin-muhibbinnya sebagai budak-budak mereka. Bahkan ada habib yang memalak-malakin jamaahnya, memaksa untuk diberikan uang, jual handphone, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, miris sekali kalau kita melihat cara mereka ini berdakwah. Dan ini oknum ya, bukan semuanya, tapi oknum. Dan lebih miris sekali kalau saya lihat, saya akan tampilkan video tersebut, seakan-akan ya, orang pribumi ini adalah sebagai budak mereka. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Kami ini mulia, tugas kalian memuliakan kami. Tapi tidak seharusnya semacam ini ya teman-teman ya. Ini seperti di zaman penjajahan dahulu ya. Allahu Akbar. Dan ini kembali terulang ya. Memuliakan keturunan Nabi ataupun ahlul bait itu memang ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang ini kalau kita lihat ya, ini oknum-oknum habib. Mereka ini kalau berceramah pasti mengagung-agungkan keturunan mereka, bahwa jid kami ini adalah wali dan ini dan itu. Namun apa yang kita dapat dari ceramah tersebut itu hanya dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Dan ujung-ujungnya muhibbinnya ini ditarik ataupun dimintai uang. Dan bahkan ada habib yang mabuk juga. Masa orang mabuk juga mau ingin dimuliakan ya teman-teman. Jadi kalau mereka ini benar-benar mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mereka ini harus menjaga nasab, menjaga keturunan, mencontohi akhlak kakeknya, bukan semacam itu. Masa orang mabuk, habib mabuk ingin dimuliakan. Bahkan di video lain juga ada habib tersebut itu malah menyelingkuhi istri muhibbinnya. Subhanallah ya teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman, nah sekarang ini kan banyak yang bermunculan habib-habib. Apakah habib tersebut itu memang benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau memang benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mereka ini harus menjaga keturunan tersebut ataupun menjaga nasab. Jangan sampai mereka ini bahkan mempermalukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak mau tes DNA. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada perkataan dari Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Asingkiti. Jadi beliau ini mengatakan hukum asal terkait ahlul bait adalah memuliakan dan menghormati mereka, tidak menghinakan dan merendahkan mereka. Namun ini harus ada bukti ya kalau memang benar mereka ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang nasabnya terbukti
yaitu sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Ali, kemudian Aqil, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum, maka ditetapkan sebagai orang yang harus dimuliakan dan dihormati. Jika Anda tidak tahu atau ragu akan kebenaran nasabnya, maka tanyalah kepada orang yang mengerti atau carilah informasi terkait. Ya, kalau memang benar mereka ini keturunan Nabi SAW, maka harus kita muliakan. Namun kalau mereka memang tidak terbukti, nah terserahlah kalian mau apakan mereka ya. Kemudian teman-teman, ada sebagian orang yang berlebihan yaitu dalam memuliakan keturunan Nabi SAW, bahkan sampai jatuh hal-hal yang haram. Sebagian lagi malah ada yang merendahkan, meremehkan, atau bahkan menghinakan mereka. Adapun yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah memuliakan mereka tanpa berlebihan dan tidak meremehkan mereka. Nah, ini kalau Ahlus Sunnah. Jadi kalau memang benar-benar mereka ini keturunan Nabi SAW, itu kita ini memuliakan namun tidak berlebihan dan tidak boleh meremehkan mereka. Namun kenyataannya yang kita lihat ya teman-teman, apakah benar mereka ini keturunan Nabi SAW? Kemudian memuliakan Ahlul Bait berarti memuliakan Nabi SAW. Jangan sampai Ahlul Bid'ah yang justru memuliakan mereka. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah ini yang lebih berhak memuliakan keturunan Nabi SAW. Kalau ada salah satu seorang dari keturunan keluarga Nabi SAW datang ke rumahmu, maka muliakanlah mereka, penuhi kebutuhannya, sanjunglah dia, berbuat baiklah kepadanya sebagaimana bentuk ketaatan dan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keturunan keluarga Nabi SAW sebagai tetanggamu atau temanmu dalam pekerjaan, maka jagalah dia sebaik-baiknya. Istimewakan dia dengan sikap-sikap yang baik kepadanya. Apabila Anda tahu ada janda, anak yatim, atau siapa saja dari keluarga mereka yang membutuhkan bantuan, maka segeralah bantu mereka. Mudahkanlah urusannya, ringankanlah bebannya, selesaikanlah problemnya sehingga mereka merasakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan memotivasi mereka agar menjaga nikmat sekaligus amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka, maka hendaklah mereka memuliakan Islam. Mereka yang termasuk keturunan ataupun keluarga Nabi SAW berkewajiban untuk menjadi contoh dan tauladan yang baik. Jangan sampai Ahlul Bait berkata atau melakukan sesuatu yang tidak pantas ya, seperti omongan yang kasar dan lain-lain. Kemuliaan nasab harus dijaga dengan berpegang teguh kepada agama Islam secara konsisten. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Mokhtar Asingkiti. Jadi, kita ini memuliakan keluarga Nabi SAW itu jangan berlebihan, sewajarnya. Namun, jangan sampai seperti orang-orang yang memuliakannya berlebihan, gulu berlebihan. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.